Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Nur Sarjito dengan NIM 4152101097. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang telah saya kerjakan, yang berjudul Penerapan Interaksi Manusia dan Komputer dalam Berbagai Bidang Menggunakan Augmented Reality untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, next. Jadi, apa itu Augmented Reality? Augmented Reality atau disingkat dengan AR merupakan teknologi yang menggabungkan objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi lalu diproyeksikan terhadap dunia nyata. Saat ini, Augmented Reality digunakan dalam kehidupan manusia baik dalam bidang industri, kesehatan, militer, hingga ranah pendidikan sudah mulai dikembangkan. Augmented Reality atau AR dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkan atau memproyeksikannya secara real time. AR dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep abstrak untuk pemahaman dan struktur suatu model objek. Beberapa aplikasi AR dirancang untuk memberikan informasi yang lebih detail pada pengguna dari objek nyata. Next, Augmented Reality dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan adanya tindakan penggunaan marker, yaitu Marker-Based Tracking Augmented Reality, sebuah metode yang memanfaatkan marker yang biasanya berupa ilustrasi hitam putih berbentuk persegi atau lainnya dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih melalui posisi yang diharapkan pada sebuah kamera komputer atau smartphone. Maka komputer atau smartphone akan melakukan proses menciptakan dunia virtual 2 dimensi atau 3 dimensi. Markerless Augmented Reality, dengan metode ini pengguna tidak menggunakan sebuah marker untuk menampilkan objek 3 dimensi atau yang lainnya. Sekalipun dinamakan dengan markerless, namun aplikasi tetap berjalan dengan menggunakan pemindaian terhadap objek. Namun, ruang lingkup yang akan dipindai lebih luas dibandingkan dengan marker-based tracking. Next. Pemanfaatan dan studi kasus Augmented Reality. Penggunaan Augmented Reality atau AR telah memberikan sejumlah manfaat dan tersebar luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penerapan teknologi Augmented Reality atau AR telah merambah ke berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, hiburan, dan pariwisata. Jadi berikut adalah beberapa contoh penerapan AR di berbagai bidang. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang hiburan, dan bidang pariwisata. Next. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, teknologi Augmented Reality umumnya digunakan sebagai salah satu alat pembelajaran bagi peserta didik. Penggunaan teknologi AR dapat membantu murid dalam menggambarkan materi pembelajaran secara visual. Visualisasi ini penting agar peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga dapat mengalami pembelajaran yang lebih nyata. Sebagai contoh, melalui teknologi AR, peserta didik dapat mempelajari dan melihat secara langsung struktur anatomi tubuh manusia, bakteri, virus, dan sebagainya. Next. Bidang pendidikan. Contoh studi kasusnya yaitu pemanfaatan segmented reality dalam pembelajaran anatomi manusia. Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah membantu siswa dalam memahami anatomi tubuh manusia melalui pembuatan sistem pembelajaran menggunakan teknologi AR yang dikombinasikan dengan speech recognition. Aplikasi yang disebut Arasion dikembangkan menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung, antara lain OpenSpace 3D, Notepad++, Adobe Flash CS5, Adobe Photoshop CS4, dan CorelDRAW X4, dan Autodesk 3ds Max 2011. Konsep aplikasi ini adalah mengkonstruksi objek 3 dimensi dari anatomi manusia melalui marker berbentuk pola atau bentuk. Ketika marker terdeteksi oleh kamera atau webcam, objek 3 dimensi akan ditampilkan. Pengguna juga dapat memberikan perintah suara melalui teknologi speech recognition. Next. Bidang kesehatan. Penerapan Augmented Reality atau AR di bidang kesehatan menghadirkan dampak signifikan pada berbagai aspek, terutama dalam pendidikan dan pelatihan medis. Teknologi ini memungkinkan calon dokter dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pengalaman praktis yang lebih realistis melalui simulasi interaktif.
Contohnya, mereka dapat melakukan operasi virtual atau mempraktikkan prosedur medis tanpa resiko langsung pada pasien. Selain itu, AR juga digunakan dalam peningkatan keterampilan diagnostik. Melalui perangkat AR, dokter dapat memvisualisasikan informasi medis dengan cara yang lebih intuitif dan detail, membantu mereka dalam membuat diagnosis yang lebih tepat dan efisien. Ini tidak hanya meningkatkan kompetensi medis, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dalam proses diagnostik. Next. Bidang kesehatan, contoh studi kasusnya yaitu penggunaan augmented reality dalam pelatihan bedah. Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk meningkatkan hasil bedah, meningkatkan presisi, dan memberikan manfaat tambahan kepada ahli bedah dan pasien. AR membantu ahli bedah melihat informasi tambahan secara langsung di lapangan pandang mereka. Ini dapat mencakup visualisasi 3D dari struktur anatomi pasien, rekonstruksi berdasarkan data medis, dan informasi penting lainnya. Integrasi AR dalam alat diagnostik seperti pemindaian CT atau EMR untuk memberikan visualisasi 3D langsung dari gambar medis. Dokter dapat menggunakan perangkat AR untuk menyelidiki secara mendalam struktur internal pasien dan merencanakan tindakan pengobatan dengan lebih tepat. Next. Bidang hiburan. AR telah menciptakan dampak signifikan dalam berbagai sektor hiburan, termasuk museum dan pameran seni. Dalam konteks ini, teknologi AR digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung pengunjung dengan memberikan informasi tambahan tentang karya seni atau artefak ditampilkan. Pengunjung dapat dengan mudah mengakses informasi terkait seperti sejarah, konteks, atau aspek teknis melalui perangkat mereka. Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman pengunjung, tetapi juga memberikan dimensi baru pada interpretasi dan apresiasi terhadap karya seni atau koleksi museum. Bidang hiburan, contoh studi kasusnya yaitu penerapan teknologi augmented reality sebagai pemandu museum virtual di Museum NECA Ubud, Bali. Studi kasus penerapan teknologi augmented reality atau AR sebagai pemandu museum virtual dapat diilustrasikan melalui Museum NECA di Ubud, Bali. Museum ini telah mengadopsi teknologi AR untuk memperkaya pengalaman pengunjung dalam menjelajahi koleksi seni dan budaya yang dimilikinya. Dengan mengunduh aplikasi resmi museum ke ponsel pintar mereka, pengunjung dapat mengeksplorasi galeri dan eksponat dengan cara yang lebih interaktif. Sebagai contoh, ketika pengunjung mengarahkan kamera ponsel ke mereka ke patung atau lukisan tertentu, teknologi AR akan memberikan informasi mendalam tentang karya tersebut. Hal ini mencakup sejarah seniman, konteks budaya, dan cerita di balik setiap karya seni. Selain itu, Museum NECA telah menggunakan AR untuk membawa beberapa lukisan hidup melalui efek visual, menghadirkan dimensi baru pada interpretasi pengunjung. Bidang pariwisata. Penerapan AR telah mengubah paradigma pariwisata dengan menyajikan pengalaman yang lebih kaya dan interaktif bagi para wisatawan. Salah satu penggunaan utama AR adalah dalam menciptakan panduan wisata interaktif, di mana wisatawan dapat mengakses informasi mendalam tentang objek wisata, budaya lokal, dan sejarah suatu tempat hanya dengan mengarahkan kamera ponsel mereka. Selain itu, AR juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan navigasi kota bagi wisatawan. Aplikasi AR dapat memberikan panduan real-time mengenai rute perjalanan, menyoroti tempat-tempat menarik, dan memberikan rekomendasi makanan atau kegiatan di sekitar lokasi tersebut, mempermudah wisatawan dalam menjelajahi kota yang baru mereka kunjungi. Next. Bidang pariwisata, contoh studi kasusnya yaitu pengembangan aplikasi objek wisata Candi Borobudur menggunakan teknologi augmented reality. Pada Borobudur, penggunaan AR dapat diterapkan melalui aplikasi sistem yang diunduh oleh pengunjung. Setelah mengarahkan kamera ponsel mereka ke stupa atau relief khusus, pengunjung dapat memicu tampilan AR yang memberikan informasi mendalam mengenai sejarah, makna simbolis, dan konteks budaya dari bagian yang dilihatnya. Ini dapat mencakup visualisasi rekreasi virtual dari Borobudur pada masa kejayaannya, memungkinkan pengunjung untuk melihat situs sebagaimana tampak ratusan tahun yang lalu. Selain itu, aplikasi AR dapat berfungsi sebagai panduan wisata interaktif, memberikan rute pintas
untuk menjelajahi kompleks Borobudur serta memberikan informasi tambahan tentang keunikan setiap relief atau patung Buddha. Penggunaan AR di sini tidak hanya memperkaya pengetahuan pengunjung, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang lebih mendalam dan berkesan. Tantangan dalam pengembangan dan penggunaan augmented reality. Yang pertama, masalah keamanan dan privasi. Tantangan signifikan yang dihadapi oleh industri AR terkait dengan privasi dan keamanan. Aplikasi AR memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data pribadi pengguna dan mengakses lingkungan fisik mereka. Dikarenakan kurang konsistensi dalam pengaturan pemrograman augmented reality, pengawasan yang terbatas, dan kelalaian, terdapat potensi risiko yang tidak disengaja. Isu utamanya adalah kurang peraturan yang jelas yang mengatur apa yang diizinkan dan apa yang tidak dalam konteks augmented reality. Next. Yang kedua, kecepatan jaringan. AR seringkali memerlukan koneksi internet yang cepat dan stabil untuk mendownload atau memproses konten secara real time. Ketergantungan pada kecepatan jaringan dapat menjadi kendala, terutama di daerah dengan akses internet terbatas. Yang ketiga, biaya yang tinggi. Salah satu hambatan utama dalam menerapkan AR adalah biaya yang tinggi. Pembuatan aplikasi AR dan perangkat keras yang diperlukan membutuhkan investasi yang besar. Perangkat AR seperti headset seringkali memiliki harga yang tinggi dan pembuatan konten AR yang berkualitas juga membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Oleh karena itu, teknologi AR masih sulit dijangkau oleh banyak individu dan organisasi. Yang keempat, penerimaan pengguna. Meskipun AR memiliki potensi besar, masih ada tantangan untuk meningkatkan penerimaan pengguna. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman atau tidak yakin dengan teknologi baru ini, dan edukasi mengenai manfaat dan keamanannya penting untuk meningkatkan adopsi. Kesimpulannya, penerapan AR telah memberikan manfaat yang signifikan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan pariwisata. Contoh studi kasus menunjukkan bahwa AR dapat digunakan sebagai alat pembelajaran interaktif dalam bidang pendidikan, meningkatkan keterampilan diagnostik dalam bidang kesehatan, memperkaya pengalaman museum dan seni, serta menciptakan panduan wisata interaktif. Dengan demikian, AR tidak hanya menjadi alat teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan pengalaman manusia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam era digital, penerapan AR sebagai jembatan antara dunia fisik dan maya membawa dampak positif dalam menciptakan interaksi yang lebih berkesan dan mendalam bagi pengguna. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.